ini saya sedang berada di Polrestabes Palembang, di mana kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai tugas dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salsabila dalam program Obrolan Kito. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Satreskrim Polrestabes Palembang bersama narasumber kita Bapak Kompol Triwahyudi, izin Bapak, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Kota Palembang belum tahu sepenuhnya apa saja sih Pak tugas dan juga kewenangan dari Satreskrim ini. Ya, terima kasih Mbak Caca. Ya. Jadi peranan dan tugas kewenangan Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya sama dengan seluruh di jajaran se-Indonesia. Kami penegakan hukum, upaya kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang masuk atau yang terjadi di masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian. Jadi awalnya pasti kita akan terima laporan polisi, setelah itu kita lakukan proses penyelidikan dan pemanggilan, keterangan, wawancara kepada korban dan saksi-saksi. Setelah itu kami akan lakukan seperti gelar perkara, menentukan bahwa peristiwa ini benar merupakan tindak pidana atau tidak. Pada saat ini memang peristiwa ini tindak pidana, baru gelar kita tingkatkan untuk penyidikan. Diproses ulang, dipanggil lagi saksinya, korban, dan baru proses apakah membawa tersangka atau penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangkanya. Sampai tuntas proses itu, sampai kita jadikan satu berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Ya. Ya, kalau misalkan dalam setiap kasus ya Pak ya, itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Kurang lebih nih Pak, tantangan yang seperti apa yang biasanya Bapak hadapi atau teman-teman hadapi di kasus kriminal yang ada di Kota Palembang ini? Betul sekali. Jadi rata-rata untuk kasus kriminal yang terjadi di Kota Palembang, khususnya wilayah Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat karena penduduknya keras ya, istilahnya ya, dengan karakteristik yang keras. Dengan dulu adatnya banyak pakai bawa pisau, adat istiadatnya dulu ya, cuman sekarang sudah jauh berbeda. Tapi untuk tantangannya lebih kami cenderung terkadang kesulitan pada saat mungkin penangkapan yang memang dia terjadi kejadian di sini di Kota Palembang nih, dan dia sempat melarikan diri mungkin ke luar kota yang jauh, yang terpelosok. Kita tidak tahu situasi desa itu atau wilayah itu. Kerawanan-kerawanannya ada, memang yang salah satu desa memang yang resisten ya istilahnya kepada kita pada saat mungkin karena itu keluarganya semua, sehingga pada saat lakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap kita anggota kepolisian. Itu sering terjadi kadang-kadang ya sampai sempat ribut, cuman alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita mengedepankan persuasif. Kita ajak bicara baik-baik, bahwa kita jelaskan tujuan kita ini untuk penegakan hukum, untuk mengungkap perkara ini biar jelas. Kalau emang dia tidak bersalah ya jelas di sini kan nanti. Nah, sehingga itu sih yang rata-rata kendala yang kita alami pada saat penangkapan ya ke daerah-daerah yang memang jauh, harus nyebrang sungai. Ya di sini, kalau di sini orang bilang laut padahal sungai besar ya. Tapi kita harus, karena kita udah jauh, kita udah pakai perahu kecil itu, kalau misalnya dibilang ketek itu udah ketahuan, terus lari lagi, sehingga terkadang itu aja tantangannya ya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Dan rata-rata kalau untuk yang kota juga, Kota Palembang sendiri, masyarakat sudah jauh lebih melek hukum lah kalau kita bilangnya, lebih sadar hukum, lebih mengetahui. Jadi pada saat kita mengadakan penindakan, yaitu mungkin perintah membawa ataupun penangkapan, rata-rata mereka sadar, sehingga jarang sekali terjadi bentrok atau perlawanan terhadap kita.
Tapi kalau seperti kayak bentrok terjadi atau perlawanan yang cukup parah, sejauh ini bagaimana Pak menghadapi yang seperti itu? Jadi kami kan memang ada beberapa tugas, Ya. Istilahnya kami Satreskrim memang penegakan hukum terkadang bisa bersifat memang keras ya, bisa persuasif juga. Tapi pada saat memang itu kita biasanya harus menghubungi juga tokoh masyarakat setempat. Ya. Kita ajak kearifan lokal sana, bahwa kita jelaskan bahwa kami melaksanakan tugas yang mungkin suatu saat beliau itu juga sebagai korban yang akan menuntut kami juga seperti itu. Jadi karena dengan pendekatan persuasif itu tokoh agama, tokoh masyarakat setempat tuh ngerti dan akhirnya membantu kita sehingga yang tadinya mungkin bentrokan ini dipicu cuman gara-gara teriakan masyarakat keluarganya maling atau apa karena takut keluarganya dibawa nih. Tapi dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat atau kearifan lokal setempat ikut juga akhirnya tidak terjadi. Insya Allah sih beberapa memang sempat juga ada kontak teman. Terkadang kalau pada saat itu kita kan ada backup, ada pasukan Sabara, Samapta ya. Ada mungkin kalaupun memang instalasinya memang lebih darurat lagi kita pakai Brimob, ya kan, minta bantuan dari Sat Brimob. Tapi insya Allah rata-rata semua bisa kita tangani dengan baik. Iya, Pak. Dalam setiap penanganan kasus ini, ada tidak kerjasama antara unit atau instansi di luar dalam menyelesaikan kasus tersebut? Seperti itu, Pak? Betul sekali. Jadi pada saat kami juga sempat menangani perkara-perkara yang memang atensi secara nasional seperti kemarin kita sekitar 2 kali kita mengamankan atau berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster. Nah itu pasti kita akan bekerja sama dengan Balai Karantina Perikanan ya. Itu sudah jelas. Dia ada memang instansi yang berwenang untuk mengetahui ini lobster ini memang dilindungi atau ini lobster nggak boleh dijual ke mana. Kita minta mereka sebagai saksi ahlinya dan untuk kayak bibit lobster kemarin kan kita harus cepat rilis ya, bukan rilis itu diekspos media nggak, teman tetap harus diamankan dan dilepas liarkan lagi di laut sehingga pada saat itu kami bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan bersama-sama melepas ke daerah laut itu waktu itu ambil di Lampung sehingga kerjasama seperti itu sering terjadi. Sering terjadi ya kadang juga pada saat masa pandemi pandemi kan kita memang ujung tombak juga untuk masalah penegakan hukum atau peraturan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan Satpol PP sudah 2 kali kita dan beberapa kali ya memberikan teguran dan sudah 2 kali juga dari sidang cepat, sidang singkat, vonisnya lumayan ya untuk para pelaku usaha seperti kafe yang tidak mengindahkan PPKM, aturan PPKM ya dia kena denda tuh ada yang 15 juta pernah. Tapi leading sektornya memang Pol PP kan karena perda. Nah, kita menegakkan hukum, ajak Pol PP, kita ajak jaksa sama kehakiman untuk sidang cepat. Dan beberapa lain juga ada. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di obrolan kita. Kita masuk pembahasan ke pola penanganan kasus nih Pak. Ya. Apakah pola penanganan kasus ini sama di setiap kasusnya atau ada perbedaan? Yang jelas setiap perkara penanganan kasusnya pasti berbeda. Karena kejahatan sendiri kan ada kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kayak negara. Semua beda-beda. Kalau yang kayak street crime, yang konvensional itu kan kayak ya pencurian, jambret, nodong, pengeroyokan, perkelahian itu rata-rata pasti sama.
Jelas kita patokan di 184 KUHP mengumpulkan alat bukti, penanganan itu jelas. Pada saat penanganan yang perkara-perkara terhadap kerugian negara, kekayaan negara, itu kita lebih harus teliti lagi, harus lebih hati-hati, dan untuk penerapan pasal pun juga harus kita berkali-kali kita konsul dengan CJS ya, Criminal Justice System, jaksa, mungkin ke BPKRI, BPKP untuk lebih sharingnya lebih pas, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap perkara yang kita tangani pasti berbeda-beda. Itu terkait jenis kejahatannya, street crime, ya, Pak, ya? Emang ada street crime atau kejahatan konvensional dan transnasional sama kejahatan terhadap kekayaan negara. Kalau dalam sepanjang 2021 ini, Pak, hingga sekarang nih, ada tidak kasus yang menonjol di tahun ini? Untuk kasus yang menonjol dari awal tahun 2021, kami sudah 2 kali menangani penggagalan untuk lobster ya, ekspor untuk ibaratnya dibilang dia jual beli penyelundupan lobster Ilegal. ya, ilegal karena memang itu diatur oleh undang-undang tentang ekspor lobster, benih lobster ya, ada aturannya. Terus juga ada terkait terkadang kita kejahatan konvensionalnya kayak pecah ban, ya mecahin ban, itu kan menonjol tuh, dia dari bank, dia tahu diikutin, ban mobilnya dikepesin ya, pakai apa, dan pas saat korban mau ganti ban, nah si pelaku ini ngambil uang, itu pernah kita amankan. Kerugiannya juga lumayan ya, sekitar 30-50 juta. Karena dia baru ngambil uang nih dari bank. Itu juga. Terus terkadang juga prostitusi online pernah juga kita tangani. Sekarang ini mereka kan melalui aplikasi ya. Iya, betul. Sekarang mudah ya, Pak, dari sosial media. Ya, MiChat atau WeChat atau apa. Yang terkadang dan memang sering kita tangani itu si perempuan itu pasti di bawah umur. Di bawah umur. Ya, jelas kita tangani, dan juga banyak beberapa perkara-perkara lainnya yang kita tangani yang menonjol seperti itu. Iya, Pak. Ngomong-ngomong ini, Pak, tentang penanganan kasus ya. Saya ada dengar yang namanya program restoratif justice. Ya. Itu bisa tidak, Pak, tolong dijelaskan apa sih program restoratif justice itu? Betul sekali, Mbak. Jadi program restorasi justice ini kalau rohnya itu untuk jelas menyeimbangkan atau mengembalikan keadilan yang memang kita harus ada sarana. Kalau memang misalnya seperti ini, kalau bahasa gampangnya, kedua belah pihak terkadang sudah berdamai, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mungkin berdamai itu dalam secara kekeluargaan ya, karena kita adat ketimuran lebih kental. Jadi mereka berdamai, otomatis kan kami dari sisi penegakan hukum yang sudah terima laporan polisinya, kita harus tahu ini kepastian hukum ini laporannya harus digimanain. Dan restorasi justice ini tidak harus setiap laporan polisi yang masuk harus selesai di meja hijau, istilahnya sampai ke pengadilan. Nah, dengan adanya restorasi justice yang dikembangkan oleh Bapak Kapolri kita, itu dikasih wadah, istilahnya dikasih cara, ini bisa direstorasi dengan menyeimbangkan rasa keadilan yang ada, sehingga keadilan yang dirasa oleh mungkin korban ataupun tersangka pun terpenuhi. Nah, itu jadi setiap kasus yang tidak seluruh kasus yang tidak seperti itu, kasus. karena ada kasus-kasus yang memang nggak bisa, nggak dapat, misalnya kalau dia mau keluargaan tuh nggak dapat. Nah, banyakan kasus-kasus yang kita restorasi ini biasanya yang seperti apa? Seperti ya penganiayaan ya, penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, istilahnya si A minjem uang si B, pakai uang si B kan laporin. Oh, mereka akhirnya sadar dan mereka secara keluargaan mau mengembalikan uang atau kerugian yang diterita korban, atau mungkin kayak pemukulan penganiayaan ringan ya, karena kan dipukul sekali, di sini lapor ke polisi kan. Nah, dengan damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lagi mereka berdamai,
nggak ada dendam lagi. Nah, akhirnya dia damai dan ngasih tahu ke kita bahwa karena mereka sudah berdamai, ya kita akan sistemkan restorasi, kita buat penyelesaian restorasi justice. Kurang lebih prosesnya apakah begitu cukup panjang untuk restorasi justice ini? Enggak panjang. Enggak. Simple malah prosesnya, yang penting kedua belah pihak kita tanyakan dulu. Jadi pada saat mereka memang dia bilang, Pak kami sudah clear Pak, sudah berdamai Pak, sudah keluarga, kedua belah pihak tetap kita panggil lagi. Kita tanyakan, ini benar tidak? Jadi sehingga tidak ada lagi di kemudian hari dia komplain, Pak saya belum pernah damai Pak, itu tangan saya pasti dipalsuin. Nah, itu ya kayak gitu yang kita jaga. Kita tanya berdua belah pihak, kamu benar sudah clear, kamu ikhlas apa ada tekanan atau segala macam, itu tetap kita lakukan. Sehingga proses restorasinya sih cepet banget, dan tinggal kita buat formatnya, kita masukkan ke aplikasi, sudah selesai. Iya Pak, sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana. Jadi saya kuliah dulu nih, baru jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, sub segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS, perwira Polri sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK dari sini. Terus dari KSPK saya ke polsek-polsek di sini, jadi kanit serse, kanit res, masuk lagi Poltabes, dan berbagai-bagai pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai kasat serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Iya. Ya pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri. Jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah. Ya, awal waktu lulus SMA itu pengen masuk Akademi Kepolisian ya, di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah dulu, saya pernah gagal. Nah, terus sudah waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji, udah memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya saya kuliah di Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa. Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang, karena saya udah pasti telat umur dong. Udah karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah, otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal
di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus dan langsung pendidikan di Semarang di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Sumber Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi karena tes di sini, jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang, masih di sini. Ya. Dalam meniti karir nih Pak, pasti ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Ya. Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri, mendoakan, dan keluarga ya, Bapak, Ibu, semua mendoakan kakak saya, semua mendukung, dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga, karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh, kalau untuk kasus ini, pada saat kasus ini terpecahkan, siapa pelakunya dari nol, ada rasa tuh puasnya tuh lain gitu ya, kepuasan tuh lain. Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap. Dari benar-benar TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya, saksi nggak ada sama sekali, hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan, ya kan? Bingung saya, bolak-balik lagi ya, pelajaran di pendidikan memang perlu ya, TKP, olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya, udah banyak darah segala macem. Ada yang aneh, saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, ya mohon maaf ya, memang mungkin ada kelainan dari korban ya, mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa ya udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu kata dia, nusuk si perempuan itu berkali-kali dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian, itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk gini loh Serse. Itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan, bingung kan, kemana ini kan. Nah intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya ke, kalau standarnya istilahnya standar mengabdi ke negara dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada kita bisa pakai IT sekarang kan, pakai teknologi, pakai informasi, mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Tantangan itu jadi semangat. Nah, untuk kita, ayo apa nih yang baru lagi nih kan. Itulah maksudnya Pak. Nah, ini dalam keseharian Bapak nih Pak, bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Palembang gitu Pak? Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina di kerjaan, saya bikinnya model kekeluargaan, ke anggota. Istilahnya saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, jabatan tetap ada, cuman saat hubungan biasa hari-harian ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga, kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya 24 jam ya. Kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada kejadian, itu harus bangun. Tapi alhamdulillah itulah perlunya dukungan keluarga tadi.
istri, anak-anak ngerti. Karena kan, oh orang bapaknya nih lagi tugas di serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga. Betul. Nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi. Kita bikin grup di keluarga, walaupun cuma berempat bikin grup, ya kan. Jadi tahu, oh saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, walaupun oh saya lagi di sini, kasih tahu. Nah, kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Kadang malah Minggu itu kejadiannya banyak. Betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja Fleksibel sama aja sih keluarga, intinya. ya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja. Betul sekali. Dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih Pak. Kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti itu? Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah, semua orang lagi kesulitan masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan, ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau pada masyarakat khususnya Kota Palembang, hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan. Pasti ada baunya, istilahnya kan ketahuan. Dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya. Jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa oh dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabila dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia. Sandiaga Uno. Ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Rebound. Rebound hanya di iNews. Pengeroyokan siswa SMP viral di media sosial.
2 pelajar SMA tewas kecelakaan. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Setelah viral di media sosial video pengeroyokan terhadap salah satu pelajar SMP Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Empathlawang melapor polisi. Korban dengan diantar orang tuanya melapor ke Polres Empathlawang. Video berdurasi 2 menit 8 detik yang viral di media sosial ini memperlihatkan pengeroyokan yang dilakukan beberapa siswa SMP terhadap temannya sendiri. Dalam video, tampak korban mengalami kesakitan dan sempat terjatuh dan kembali dianiaya beberapa pelaku. Belakangan diketahui korban atas nama RE, 15 tahun, warga desa Padang Titiran, Kecamatan Talang Padang, Empathlawang. Sementara para pelaku merupakan siswa SMP Negeri 1 Talang Padang, Empathlawang. Tak terima anaknya menjadi korban penganiayaan, orang tua korban akhirnya melapor ke Polres Empathlawang. Menurut Aji Yoni, orang tua korban, peristiwa pengeroyokan terhadap anaknya terjadi pada hari Senin lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat saat jam istirahat belajar. Sementara lokasi kejadian berada di sebuah kebun kopi milik warga, persis berada di bagian belakang sekolah. Pengetahuan ini Bapak ada berapa yang melakukan pengeroyokan? Berapa orang? Kalau kira itu bang dua yang tapi pengakuan anak itu berapa yang ngebuki? 4 ya. Kasat Reskrim Polres Empathlawang AKP M. Tohirin menyatakan pihaknya telah mendatangi TKP dan memeriksa saksi-saksi guna pengusutan lebih lanjut. Untuk sementara dugaan motif penganiayaan adanya perselisihan paham antara korban dan pelaku. Untuk sementara kami belum menetapkan pelaku, tapi kami masih mendalami dari hasil keterangan korban dan para saksi-saksi. Apabila terbukti dari pengeroyokan ini pasal berapa akan kami terapkan? Ya, untuk karena ini anak berhadapan hukum, maka kami menerapkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan. Pelaku terancam pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dari Empathlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu diduga mencoba menyalip kendaraan di depannya, seorang pelajar di Palembang tewas terlindas truk. Sementara teman korban yang dirawat di rumah sakit dikabarkan juga meninggal dunia. Ilyas, 16 tahun, pelajar SMA di Kota Palembang tewas mengenaskan dengan kondisi luka di kepala akibat kecelakaan saat mengendarai sepeda motor bersama rekannya Marco, 16 tahun. Korban tewas di tempat kejadian setelah sepeda motor yang dikendarai korban oleng saat hendak menyalip kendaraan di depannya, mengakibatkan korban terjatuh dan terlindas truk yang melintas. Satlantas Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara rekan korban Marco yang sempat dirawat di rumah sakit dikabarkan juga meninggal dunia. Di Jalan Al-Aqsa, perwira negara, depan Yakun atau seberang dari Poligon. Antara mobil truk tabrak sepeda motor yang datang dari arah yang bersama saat mendarat kendaraan lain kemudian terjatuh. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 pelajar SMA ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Korban tenggelam saat hendak mandi di sungai di Kabupaten Oki akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban meninggalkan 3 orang anak, 1 diantaranya masih bayi berumur 7 bulan. Alam Syah, 40 tahun, warga Desa Srinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komri Ilir, tenggelam di sungai Desa Srinanti tak jauh dari rumah korban. Korban tenggelam ke sungai diduga terpeleset saat korban mandi Rabu petang lalu. Karena derasnya arus sungai Ogan, korban terbawa arus hingga tak ditemukan warga saat dilakukan pencarian. Pencarian korban terus dilanjutkan dibantu warga dan petugas tim gabungan Basarnas. Setelah 2 hari dalam pencarian, jasad korban ditemukan mengapung sekitar 4 km dari TKP tenggelamnya korban.
Korban telah jauh dibawa arus Sungai Ika Ilir tanpa dilakukan visum rumah sakit oleh keluarga. Korban pun langsung dimakamkan. Korban diketahui meninggalkan 3 orang anak, 1 diantaranya masih bayi berusia 7 bulan. Waktu kemarin kami kumpul kan, sudah kumpul ngobrol-ngobrol. Nah dia ini balik ke pucuk ke rumah, udah balik tuh, anak mandi. Nah tergeraklah kami ngiring ke dia mandi. Sudah mandi, jatuhlah dia. Pokoknya ndak kate apa pendengaran, Pak jatuh dia. Jam 6.30 ada masyarakat nelayan yang sudah cukup jauh dari TKP, lebih kurang 4 kilo 5 kilo. Ini diinformasikan bahwa di sana ada ditemukan seseorang yang mengapung, mayat yang mengapung, sehingga langsung mayat dibawa ke rumah duka. Korban sendiri ditemukan oleh warga sekitar atau seperti apa? Ditemukan oleh warga yang sedang mencari ikan. Jadi setelah sampai di rumah ini, lebih kurang pukul 9 tadi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polisi otopsi jenazah santri korban penganiayaan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you, Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program Borgol. Pemirsa, untuk memperkuat alat bukti kasus dugaan penganiayaan tewasnya santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, polisi melakukan otopsi terhadap jasad korban. Otopsi dilakukan di pemakaman umum Sungai Selayur, Kalidoni, Palembang. Selama 3 jam, tim forensik Bidokes Polda Sumatera Selatan melakukan ekshumasi otopsi terhadap jasad korban. Jasad AM pelajar santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dilakukan pemeriksaan otopsi yang berlangsung di tempat pemakaman umum Sungai Selayur, Kalidoni, Palembang. Jenazah korban dimakamkan pada tanggal 23 Agustus lalu. Kematian santri kelas 5I yang tiba-tiba tersebut dianggap janggal oleh keluarga. Orang tua korban menduga anaknya tersebut menjadi korban penganiayaan. Tim penyidik dalam hal ini Polres Ponorogo atas izin orang tua korban melakukan otopsi. Proses otopsi melibatkan tim forensik Bidokes Polda Sumatera Selatan. Hasil otopsi nantinya untuk memperkuat alat bukti yang telah dimiliki polisi. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudi menjelaskan hasil otopsi ini sifatnya masih tertutup dan akan dikoordinasikan dengan ahli forensik. Otopsi ini dilakukan karena bagian dari upaya pemenuhan alat bukti secara ilmiah. Untuk hasil keluar daripada otopsi nanti kami koordinasi dari pihak dokter forensik karena yang bisa menyatakan itu adalah dari ahli. Motifnya memang harus menunggu hasil forensik ini baru kita bisa menetapkan tersangka. Ya, ini bagian dari upaya pemenuhan alat bukti secara ilmiah. Oleh karena itu harus kami lakukan. Untuk temuan hasilnya tadi sudah sampaikan bahwa nanti dari Polresnya yang akan memberikan statementnya. Jadi saya sebatas ini aja. Apa aja yang diperiksa, Dok? Pemeriksaan itu seluruh badan ya. Seperti biasa dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian pemeriksaan luar dan juga pemeriksaan dalam. Sejauh ini polisi sudah memintai keterangan 18 orang saksi, baik dari staf pengasuh, staf pengajar, dokter rumah sakit pondok pesantren, staf IGD, serta 2 rekan almarhum. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor beserta rombongan berziarah ke makam almarhum Albar Mahdi di Kota Palembang. Pimpinan Gontor juga akan menemui orang tua almarhum sekaligus melakukan takziah doa bersama di rumah duka. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor beserta rombongan tiba di tempat pemakaman umum Sungai Selayur, Kalidoni, Palembang. Kedatangan rombongan dari Ponpes tersebut berziarah ke makam salah satu santri mereka, yaitu almarhum Albar Mahdi. Pimpinan pondok mengatakan turut berduka dan mendoakan almarhum ini meninggal secara syahid. Sehari sebelumnya, polisi bersama tim forensik baru saja melakukan otopsi dengan cara menggali makam di lokasi tersebut untuk memperkuat dan pelengkap barang bukti. Untayan doa dipanjatkan untuk almarhum Albar Mahdi, 17 tahun. Santri kelas 5I Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo meninggal dunia pada 22 Agustus. Kematian almarhum yang tiba-tiba menjadi pertanyaan besar bagi orang tua korban.
Diketahui korban meninggal akibat dugaan penganiayaan sesama santri di lingkungan Ponpes hingga berujung penyelidikan pihak kepolisian. Selain ziarah, rombongan juga akan melaksanakan takziah doa bersama di rumah duka. Pimpinan Ponpes akan bertemu orang tua almarhum di Jalan Mayor Zen, Lorong Sukarami, Kalidoni, Palembang. Kita yakin dan kita sangat percaya bahwa anak yang sedang belajar kemudian meninggal itu sama dengan mati syahid karena dia adalah fisabilillah. Ini jadi kita ke sini untuk ikut bertakziah, mengutarakan kedukaan kita dan mendoakan mudah-mudahan yang wafat ini betul-betul menjadi mati syahid dan semua dosa diampuni. Kasus ini kini masih ditangani oleh Kepolisian Polres Ponorogo, Jawa Timur. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan para saksi termasuk hasil otopsi yang dilakukan kemarin. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 wanita melakukan pencopetan terhadap pengunjung pasar 10 Ulu Palembang terekam CCTV. Pelaku beraksi saat kondisi pasar tengah ramai pembeli. Aksi kedua wanita saat melakukan pencopetan pada seorang ibu rumah tangga saat sedang berbelanja di pasar tradisional 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat kedua pelaku yang berbagi peran masing-masing melancarkan aksinya saat suasana pasar sedang ramai. Dari suasana ramai dan padat pengunjung, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dengan cara memepet korban dan mengambil handphone yang berada di dalam tas korban. Sementara satu pelaku lagi berperan menerima handphone yang sudah dicuri. Menurut pedagang, korban mendatangi tokonya untuk menanyakan handphonenya yang tertinggal. Setelah melihat rekaman CCTV, ternyata handphone korban telah dicuri. Betul, awalnya mereka tanya ya, HP, tinggalan HP dah katanya di sini. Ya aku bilang ya udah ada HP di sini. Ada nomor telepon enggak? Coba aku cek dulu kalau ketinggalan di rumah barangkali. Dikasih nomor telepon tapi HP itu udah aktif. Terus WA juga udah aktif. Korban akan melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polres Musi Banyuasin gerebek komplotan pencuri kabel. Kami akan kembali sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satreskrim Polres Musi Banyuasin menggerebek pelaku pencurian kabel listrik milik PLN. 3 pelaku dan seorang pembeli barang hasil curian berhasil diringkus petugas. Satreskrim Polres Musi Banyuasin menggerebek pelaku pencuri kabel PLN. Polisi menemukan tumpukan karet bungkus kabel yang sudah diambil isinya. Setelah dilakukan penyelidikan di sejumlah tempat pengepul barang rongsokan, polisi menemukan tumpukan kawat yang telah dijual pelaku. 3 orang pelaku pencurian kabel PLN dan seorang pembeli barang hasil curian berhasil diringkus polisi. Pelaku melakukan pencurian di sejumlah tempat yang berbeda, yakni Desa Teladan dan Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Kabel panjang yang telah dipotong ditarik ke dalam hutan hingga dipotong pendek untuk dijual kepada pengepul. Pelaku mengaku saat beraksi mereka berusaha mengelabui warga dengan memakai helm dan baju seragam layaknya pekerja PLN. Pelaku memotong kabel yang tidak dialiri listrik dengan cara melempar pemotong kabel yang diikat tali. Di Lumpatan. Sebelumnya di mana lagi? Teladan. Tahu enggak ini kalau alirannya mati? Jadi yuk. Kasih Humas Polres Muba, AKP Susianto menyatakan, selain 4 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sebuah gergaji besi dan pemotong kabel serta kabel listrik PLN yang sudah dipotong. Dengan memakai seragam, pakai topi putih dan rompi oranye, seolah-olah petugas PLN yang sedang bekerja memperbaiki jaringan listrik dengan cara melempar menggunakan tali yang sudah diikat dengan tang. Nilai kerugian yang dicuri pelaku berkisar 50 juta rupiah. Para pelaku terancam hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang kembali menggelar sidang sengketa lahan antara PTBA dan warga. Sidang kali ini menghadirkan saksi yang telah menjual lahan ke pihak PTBA. Sengketa lahan antara PTBA dan warga seluas 382.385 meter ini berada di Desa Perajin, Kecamatan Mariana, Banyuasin. Sengketa lahan ini tengah memasuki tahap proses persidangan dengan menghadirkan warga yang diduga telah menjual lahan ke PTBA. Ahli waris pemilik lahan melalui kuasa hukumnya terus melakukan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang menjadi sengketa dengan menghadirkan saksi-saksi sebagai pendukung alat bukti. Setelah melalui tahap awal persidangan dengan menghadirkan pihak BPN Banyuasin, sidang kembali dilanjutkan digelar di PT UN Palembang. Kuasa hukum ahli waris menyatakan, warga pemilik lahan telah membuat surat pernyataan tidak pernah mengenali Wahab Sarobu yang telah menjual lahan milik mereka ke PTBA. Terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan, Pak? Oh, dia hanya mengajukan surat pernyataan bahwa dia ada pernyataan, dia tidak kenal dengan Wahab Sarobu. Dia punya tanah, dia jual sama PTBA gitu aja.
Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, diguyur hujan 3 jam, Talang Kelapa Banyu Asin terendam banjir. Jembatan penghubung antar provinsi nyaris putus. Bayi di Muba diberi nama Perdi Sambo. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini.
Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Sawatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, diguyur hujan selama 3 jam, sejumlah kawasan di desa Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 hingga 70 cm, akibatnya warga tidak dapat beraktivitas karena sibuk menyelamatkan perabotan rumah agar tidak hanyut terbawa banjir. Ratusan rumah di beberapa RT di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin terendam banjir mencapai ketinggian 80 cm, akibatnya aktivitas warga lumpuh total. Para ibu rumah tangga hanya pasrah, tidak bisa memasak karena mereka disibukkan untuk menyelamatkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Warga sulit beraktivitas karena jalan-jalan di pemukiman yang terendam banjir. Sejumlah sampah juga menyumbat saluran air hingga berpotensi menyebabkan penyakit gatal-gatal. Dari kemarin Pak, 2 hari yang lewat memang sudah banjir, tapi tidak sebesar sekarang. Kalau kemarin itu sepinggang. Penyebabnya apa nih? Penyebabnya jalan air kita gorong-gorong itu buntu, banyak dibuangi sampah. Untuk membantu masyarakat, pemerintah menyediakan posko banjir, menyediakan obat-obatan bagi warga yang membutuhkan. Untuk mengatasi banjir, pemerintah juga segera mencari titik-titik penyebab tersumbatnya aliran air serta merehabilitasi jembatan dan menormalisasi sungai. Itu akan kami ambil tindakan menormalisasikan sungai dan merehab jembatan. Dan yang untuk Sukajadi Timur ini karena melewati jalan nasional, sedangkan plat dekernya itu tersumbat sehingga aliran air tidak lancar. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa. Setelah 2 hari pencarian korban tenggelam saat hendak mandi di Desa Srinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban meninggalkan 3 orang anak, 1 diantaranya masih bayi berumur 7 bulan. Alamsyah bin Abadi, warga desa Srinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki, korban tenggelam di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Kala itu korban hendak mandi Rabu sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat atau menjelang maghrib. Tiba-tiba korban terpeleset sehingga korban terjatuh ke sungai. Keluarga korban pun langsung meminta pertolongan kepada warga, tetapi korban tak kunjung ditemukan. Pencarian korban terus dilanjutkan dibantu dinas terkait, Pol Airut, BPBD, Basarnas, polisi, dan pemerintah setempat. Korban diduga terseret derasnya arus sungai. Setelah 2 hari pencarian, akhirnya korban ditemukan warga yang hendak berkarang ikan. Korban mengapung tak bernyawa sekitar 4 km dari TKP tenggelam. Jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diminta untuk berhati-hati dan selalu waspada saat berada di sungai. Waktu kemarin kami kumpul kan, sudah kumpul ngobrol-ngobrol. Nah dia ini balik ke pucuk ke rumah, udah balik tuh anak mandi. Nah tergeraklah kami ngiring ke dia mandi. Sudah mandi jatuhlah dia. Pokoknya ndak kate apa pendengaran Pak jatuh dia tuh. Jam 6.30 ada masyarakat nelayan yang sudah cukup jauh dari TKP, lebih kurang 4 kilo 5 kilo. Ini diinformasikan bahwa di sana ada ditemukan seseorang yang mengapung, mayat yang mengapung, sehingga langsung mayat dibawa ke rumah duka. Korban sendiri ditemukan oleh warga sekitar atau seperti apa? Ditemukan oleh warga yang sedang mencari ikan. Jadi setelah sampai di rumah ini, lebih kurang pukul 9 tadi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mencoba menyalip kendaraan lain, seorang pelajar di Palembang tewas terlindas truk. Sementara teman korban yang sempat dibawa ke rumah sakit juga meninggal dunia. Ilyas, 16 tahun, pelajar sekolah menengah atas di kota Palembang, tewas mengenaskan dengan kondisi luka di kepala saat mengendarai sepeda motor bersama rekannya, Marco, 16 tahun.
Korban tewas di Jalan Parameswara, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang setelah kendaraan yang dikendarai oleh korban oleng saat hendak menyalip kendaraan yang berada di depannya. Korban terjatuh dan terlindas mobil truk yang melintas. Satlantas Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahkan teman korban yang sempat dibawa ke rumah sakit juga meninggal dunia. Di Jalan Alam Sah 1 Perwira Negara, depan Yakun atau seberang dari Poligon. Antara mobil dan truk juga tabrak sepeda motor yang datang dari arah yang bersama saat mendarat kendaraan dan kemudian terjatuh. Usai melakukan olah TKP dan memeriksa saksi, petugas mengamankan 2 kendaraan yang terlibat laka lantas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung antar provinsi nyaris putus. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Jembatan Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan lintas provinsi di Desa Pengaringan, Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu amblas hingga nyaris putus. Kerusakan diduga karena derasnya hujan dan banyaknya kendaraan overtonase yang melintas di kawasan tersebut. Suasana jalan lintas Sumatera di kawasan Desa Pengaringan, Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu mendadak macet. Hal ini dampak jembatan sepanjang belasan meter penghubung antar provinsi amblas dan nyaris putus. Kondisi ini memaksa pengguna jalan bergantian saat melintas. Koordinator Pengawas Balai Besar Jalan, Darwanto, mengatakan penyebab diperkirakan faktor cuaca karena terjadi curah hujan tinggi, ditambah kendaraan besar melebihi tonase yang kerap melintas. Kerusakan jembatan terjadi di pangkal jembatan sebab saat kendaraan melintas dan berada di bibir jembatan akan melakukan pengereman. Kondisi ini memberikan tekanan lebih berat, terlebih jalan ini kapasitasnya hanya untuk 4 ton saja, sementara yang melintas lebih dari kemampuan beban jalan, yakni lebih dari 4 ton. Kejadian ini semalam kita dapat laporan dari Kades Pengaringan sekitar jam 8 malam. Kerusakan ini kurang lebih 1
lebar cuma 1,5 meter, cuman kedalamannya ini tadi 4,5 meter. Ini kita langsung mau masang DPT atau tembok penahan untuk penanggulangan hari ini. Cuaca yang pertama tentu saja tadi malam hujan sangat deras ya Pak Kades ya, yang memang dan usia juga jembatan yang ini didirikan tahun 86. Ditambah dengan banyaknya mobil-mobil besar yang melebihi tonasenya. Ini yang mengakibatkan cepat terjadinya box culvert yang di bawah ini pecah. Ya, mudah-mudahan tadi sudah kami koordinasikan ke balai. Beliau tadi mengatakan insya Allah dalam 2 hari selesai untuk dikerjakan untuk diperbaiki. PJ Bupati akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan bersama pihak ekspeditur untuk duduk satu meja mencari solusi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPRD Kota Prabu Muli menemukan pekerjaan proyek bernilai miliaran rupiah dikerjakan asal-asalan. Ironisnya, Dinas Pekerjaan Umum mengaku tak bisa bekerja maksimal akibat kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi pekerjaan proyek di Kota Prabu Muli. Satu persatu pekerjaan drainase di Jalan Padat Karya senilai 1,6 miliar rupiah di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur diperiksa Komisi 3 DPRD Kota Prabu Muli. Hasilnya mereka mendapati banyak pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan demi mengejar untung besar. Salah satunya ditemukan besi yang tidak sesuai rancangan anggaran biaya serta tidak adanya pondasi saat mengerjakan dinding parit oleh pekerja kontraktor CV Pancarega Pratama. Untuk itu, Komisi 3 meminta untuk dibongkar, jika tidak akan dilaporkan secara hukum. Makanya itu kita sayangkan tadi, harusnya dari proses pengerjaan itu, kalau memang ada hal yang tidak pas, kalau tidak mampu menegur kan sudah saya pesankan, baik itu dari kepala PU-nya, siapa orang-orang yang ditanam sebagai pengawas di lapangan, untuk dengan laporan. Tapi kalau tidak kita turun, semuanya tidak ada. Nah, kalau sudah kita turun kayak gini, dan sudah menemukan hal ini kan 2 alternatif. Kalau kita ngotot macam dengan Pak Reza untuk dibongkar, mau ngomong apa? Sementara Kepala Bidang Bina Marga Evandri mengatakan pihaknya telah memberikan teguran kepada pihak kontraktor, namun tidak diindahkan. Seminggu yang lewat kita sudah kasih surat teguran untuk pelestarian ini. Karena belum bisa ini, terus temuan BPK yang masalah split, ini sudah pakai split semua. Jadi bakal segera ditindaklanjuti berarti? Segera ditindaklanjuti dengan buat surat teguran sama kontraktor. Tadi Komisi 3 DPRD Kota Prabu Muli akan segera memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta menekankan untuk menegur kontraktor. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor ziarah ke makam almarhum Albar Mahdi. Pimpinan Pondok Modern Gontor juga menemui orang tua almarhum sekaligus melakukan takziah dan doa bersama di rumah duka. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor beserta rombongan tiba di tempat pemakaman umum Sungai Selayur, Kalidoni, Palembang. Kedatangan rombongan dari Ponpes tersebut untuk ziarah ke makam salah satu santri mereka, yaitu almarhum Albar Mahdi. Pimpinan pondok mengatakan turut berduka dan mendoakan almarhum ini meninggal secara syahid. Untayan doa dipanjatkan untuk almarhum Albar Mahdi 17 tahun, santri kelas 5I Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang meninggal dunia 22 Agustus kemarin. Selain ziarah, rombongan juga akan melaksanakan takziah doa bersama di rumah duka. Pimpinan Ponpes bertemu orang tua almarhum di Jalan Mayor Zen, Lorong Sukarame, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Kita yakin dan kita sangat percaya bahwa anak yang sedang belajar kemudian meninggal itu sama dengan mati syahid karena dia adalah fi sabilillah. Ini jadi kita ke sini untuk ikut bertakziah, mengutarakan kedukaan kita dan mendoakan mudah-mudahan yang wafat ini betul-betul menjadi mati syahid dan semua dosa diampuni. Kasus ini kini masih ditangani oleh Kepolisian Polres Ponorogo, Jawa Timur. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan para saksi, termasuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, bayi di Muba diberi nama Perdi Sambo. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Di tengah naiknya harga bahan bakar minyak, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pali membagikan ratusan sembako kepada warga yang kurang mampu. Bantuan untuk meringankan beban warga dilakukan saat perayaan ulang tahun ke-21 Partai Demokrat. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pali menggelar bakti sosial di kantor Dewan Pimpinan Cabang Demokrat di Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi. Bakti sosial ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu di tengah naiknya harga bahan bakar saat ini, serta bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-21 tahun. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Pali, Devi Haryanto, mengatakan selain memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-21, kegiatan ini ditujukan agar dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan membuktikan bahwa Partai Demokrat tetap bersama rakyat. Selain itu, sebelumnya digelar juga turnamen Takraw AHY Cup. Bahwa hari ini menunjukkan kami kegiatan bakti sosial, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, pada prinsipnya Partai Demokrat bersama rakyat.
Apa saja Pak itu kegiatannya Pak, selain dari bakti sosial Pak? Kita melakukan Polikap, AHI Cup 2022 yang berulang tahun 21 Demokrat. Oke, terima kasih Pak. Selain melaksanakan bakti sosial, pembagian ratusan sembako, seluruh kader Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat juga menggelar potong tumpeng dan tiup lilin sebagai tanda syukur di hari ulang tahun partai. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi di Musi Banyu Asin yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Musi Banyu Asin diberi nama Perdi Sambo oleh pasangan orang tuanya Mariana dan Sutrisno. Orang tua sang bayi mengaku mengagumi sesosok Perdi Sambo yang ganteng dan berwibawa. Ketenaran mantan Kadip Propam Mabes Polri Irjen Perdi Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan berencana rupanya menjadi inspirasi bagi pasangan Mariana dan Sutrisno. Keduanya memberikan nama bagi anak mereka yang baru lahir, Perdi Sambo. Warga Desa Setiajaya, Kecamatan Jerak Jaya, Kabupaten Musi Banyu Asin berharap bayinya Perdi Sambo ke depan bisa juga menjadi seorang jenderal kepolisian. Sang ibu bayi mengaku mengagumi sosok Perdi Sambo yang ganteng, tegas, dan berwibawa. Perdi Sambo lahir 7 September 2022 kemarin. Perdi Sambo merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia mengakui pemberian nama tersebut sudah disetujui oleh keluarga, meski nama Perdi Sambo sudah memberikan citra buruk bagi institusi Polri. Namun ia yakin suatu saat sang anak dapat menjadi seorang jenderal namun tidak berkasus seperti Irjen FS. Kalau dia jenderal kan, kalau keinginan tubuh kan lagi isu-isu pacak jadi jenderal boleh. Itu berapa lama nyiapkan nama itu? Kate cuman sekedar ini baik, spontan baik. Siapa yang duluan, kakak atau Ayu yang duluan? Bapak. Bayi mungil ini berjenis kelamin laki-laki, memiliki berat badan 3.200 gram dan panjang 48 cm. Dilahirkan ibunya secara normal di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Musi Banyu Asin. Baik terkait bayi Perdi Sambo ini, alhamdulillah si ibu melahirkan dengan normal. Posisi normal dengan berat badan 3,2 dengan panjang bayi itu 48 cm. Bayi normal. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia
tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lain.